untuk proses produksi itu 539 dan 291.000 dari produk dihasilkan dikurangi persediaan produk dalam proses awal. Untuk anggaran produk bisa dimengerti. Anggaran produk itu kita melakukan perhitungan unit ekuivalen metode MPKB, metode first in first out ya. Yang pertama, untuk mendapatkan unit ekuivalen yang dihasilkan kita memerlukan jenis biaya dan produk. Jadi jenis biaya dan produknya ada dua ya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja atau BOP, BTKL atau BOP. Nah, dari sini produk jadinya tadi berapa? 538. Produk ini ya, produk jadinya itu ini 290, kemudian 10.000 kali 100.000 10.000 kali 100% itu dari yang ilustrasi halaman 7.4 tadi ya, BBB nya 100%. Kemudian ekuivalen PDP akhir, berarti yang dipakai adalah 10.000 dikali 100%. Kemudian ekuivalen PDP awal tingkat ya, kemudian untuk yang awal itu 9.000 ya kan, dikalikan dari produk jadi ditambah dengan ekuivalen PDP akhir dikurangi ekuivalen PDP awal, itu hasilnya unit ekuivalen yang dihasilkan, ketemu 539.000. Sedangkan untuk produk Y caranya sama ya. Untuk BTKL nya itu kan masing-masing berapa? Untuk yang sediaan akhir itu 50%, ini 50% ya, misalnya tulis ini 50%, kemudian ini 40%. Kan untuk awal kan dia tingkat selesainya untuk biaya konversinya itu 40% ya. Yang produk Y 50% dan PDP awalnya itu 40%. Jadi didapatkan untuk produk X dan produk Y unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja langsung atau biaya overhead pabrik itu seperti ini. Nah, setelah menghitung ini, kita membuat anggaran biaya bahan baku dan belian bahan baku. Ini itu untuk produk X. Produk X kan butuh bahan baku A dan bahan baku C ya. Untuk yang produk Y itu membutuhkan bahan baku A, B dan C. Nah, untuk ini tuh apa? Bahan bakunya, bahan baku A. Jadi kenapa B kosong? Karena untuk produk X itu hanya butuh bahan baku A dan C ya. 539 dikali dengan 0,9. 0,9 itu apa? Tuh di halaman 7.5. Apanya yang 90%? Ilustrasi nomor 3 di halaman 7.5. Di situ ada standar bahan baku dipakai. Di situ keterangannya, setiap unit produk
X itu memerlukan bahan baku A 0,9 unit dan bahan baku C 1,2 unit. Makanya untuk A itu dikali 0,9 1,2, untuk yang C itu dikali 1,2. 539 nya tadi apa? 539 nya tadi adalah unit ekuivalen yang dihasilkan untuk produk X. Ya, 90% itu 0,9, tapi di sini 0,9 itu apakah dia berarti dia 90%? Tahu dari mana 90%? Dalam konteks ini loh ya. Kok jawaban Mbak Anis emang benar 90% itu adalah 0,9. Tapi apakah dia berhubungan sama ini? Ya, 0,9 unit, bukan 90% ya. Kemudian untuk yang C itu 1,2 unit. Mbak Indriati, selamat malam. Oke, dari sini udah ya untuk yang produk X. Kemudian untuk yang produk Y itu 291 dikali 0,5, karena untuk setiap unit produk Y itu memerlukan bahan baku bahan baku A 0,5 unit, bahan baku B 0,8 unit, dan bahan baku C 1 unit. Kemudian didapatkan bahan baku A itu 145.500, bahan baku B 232.800, dan bahan baku C 291.000. Jadi biar bahan baku dipakai itu adalah 630.600 unit. Ini untuk yang bahan baku A. Kemudian untuk bahan baku B, karena untuk produk X tidak memerlukan bahan baku B, maka hanya ada 232.800. Untuk bahan baku C itu jumlahan dari bahan baku C yang dipakai oleh produk X dan produk Y sebesar 937.800. Jadi totalnya bahan baku yang dipakai itu 1.801.200. Nah, sekarang harga bahan baku per unit itu untuk bahan baku A 0,6, bahan baku B itu 1,7 ya. Ini berarti salah tulis. Untuk bahan baku C itu 1. Coba dihitung, benar nggak? 395.760. Benar, 395.760. Ini 1,7 ya, ini saya yang salah. Ini 1,7. Yang betul, modulnya betul. Kalau sudah diketahui itu dikali untuk mendapatkan biaya bahan baku A, biaya bahan baku B, dan biaya bahan baku C, sehingga nanti totalnya itu adalah